siang makhluk halus. Asik. Ini makhluk halus semua kan? Kalau bagi saya Anda adalah makhluk halus, karena saya tidak bisa melihat Anda. Dan saya akan sering mengucapkan hanya selamat, karena saya takut mengatakan siang ini bukan siang. Saya khawatir di sini malam karena saya tidak merasakan matahari di sini. Ya, terima kasih Mbak MC dan teman-teman. Apa kabar? Masih sehat semua? Masih hidup? Alhamdulillah. Masih bisa melihat? Mau tukeran sama saya? Enggak. Mau nggak tukeran? Sekali-sekali lah tukeran, situ nggak ngeliat, saya melihat. Boleh nggak? Kalau saya sih secara pribadi nggak mau tukeran. Saya lebih suka tidak melihat. Kalau jadi melihat tuh kayaknya kurang enak gitu. Kalau saya sih semua teman-teman yang tunanetra di sini jadi melihat semua juga, saya nggak apa-apa tunanetra sendiri. Sumbangannya banyakan kan. Jadi nggak ada saingan gitu kan. Kalau pada nyari sumbangan saya pada ngemis gitu. Jangan dibuka ya profesi saya gitu. Jadi saya nggak ada saingan gitu. Nggak, ini bercanda saja. Jadi tunanetra itu nikmat mas. Belum tahu sih nikmatnya, cobain deh. Mau nyobain jadi tunanetra? Salah satu contoh saja. Kalau mas hanya melihat cewek cantik, mungkin memegangnya susah. Ya enggak? Coba mas, siapa tadi yang menang lomba? Mas Denny, kalau lihat cewek cakep berani pegang nggak? Atau mas siapa lagi ya? Atau cowok-cowok ganteng di sini berani nggak kalau lihat cewek cakep berani pegang nggak? Pasti dimarahin mas, tapi kalau tunanetra nggak, pura-pura aja jatuh. Atau pura-pura aja nabrak. Tapi tradisi mulai ditiru loh mas. Jadi ada teman-teman kalau lihat cewek cakep pura-pura nabrak gitu. Jadi biar dibantuin gitu ceritanya. Kadang-kadang teman-teman tunanetra juga memanfaatkan ini juga. Jadi makanya jadi tunanetra enak. Gitu. Ya? Rasa nggak kalau orang cakep itu getarannya beda? Situ kalau bapak tahu mobil pesawat mobil itu bagus apa enggak kan terasa ya. Kalau empuk itu cakep. Kalau mulus atau jalannya lancar, nah itu cakep. Sama kita kan bisa merasakan kalau getarannya halus. Kalau ibarat gelombang radio itu kalau nggak kresek-kresek cakep tuh pak. Kalau ketemu cewek kita ketemu sinyalnya kresek-kresek nih biasa kurang cakep. Sinyal. Jadi tapi tunanetra itu kadang-kadang ada kekurangannya pak. Suka bertanya. Apa aja ditanya. Bahkan teman saya pernah kejadian tiang listrik ditanya pak. Karena saking hobinya bertanya, jadi dia ingin naik mobil, dipikirnya di sebelah ada orang karena ada kerasa menutup gitu kan bayangan. Terus dia tanya, mas maaf kalau mau naik mobil ini nomor jurusan ini nomor berapa ya? Karena kalau ditanya diem aja. Ditanya lagi kok dia mau jadi pegang tiang listrik. Itu tunanetra itu interaktif juga kadang-kadang. Suka banyak bertanya. Jadi nggak lihat-lihat siapa yang ditanya. Ya memang saya juga hanya tukar cerita saja. Pernah juga karena saking hiperaktifnya hobinya bertanya, pernah juga teman saya waktu itu datang ke kampung, dia lagi jalan, dia mau ke tempat temannya, dia pikir ada kresek-kresek, ada suara apa gitu, dia tanya, Pak, rumahnya Dimas di mana ya? Nggak ada suara, dideketin, Pak, rumahnya Dimas di mana? Yang nyaut? Ternyata yang ditanya adalah seekor sapi. Dari kota memang tunanetra harus banyak bertanya. Kalau tidak bertanya mungkin sulit ya untuk tahu. Tunanetra itu juga perlu aksesibel. Memang salah satu di Hipensa itu yang kita tuntut biasanya di penyandang disabilitas itu adalah aksesibel.
Kalau bagi tunanetra itu sering merasakan keaksesibelan, bahkan ke berbagai bidang, termasuk bidang lagu, seni. Banyak itu lagu-lagu yang tidak aksesibel. Isinya kulihat di wajahmu itu tidak akses bagi kita. Itu tidak mungkin kita bisa melihat di wajahmu, kulihat bulan misalnya, senyummu begitu indah, kulihat senyummu begitu mempesona, kan kita nggak akses. Senyum yang mempesona itu seperti apa gitu. Harusnya mungkin para seniman juga harus menciptakan juga musik-musik yang akses, lagu-lagu yang akses, sehingga kita juga bisa menikmati. Ya? Misalnya ada yang akses nggak, Dek? Ya? Ada nggak yang akses? Nggak ada. Betul. Belum ditemukan sih ya lagu yang akses gitu ya. Misalnya Kuraba isi hatimu mungkin. Ya? Bisa. Kalau blog sih alhamdulillah kayaknya kita udah akses semua ya. Ada nggak ya blog yang belum akses nih? Saya pakai flash. Ya? Pakai flash. Pakai flash? Kayak ya kalau pakai flash memang yang disayangkan juga bahwa yang belum akses itu tunanetra itu sayangnya kalau di bidang teknologi itu belum bisa mengakses ini ya website porno ya. Astagfirullahaladzim. Itu sayang ya. Sayang. Memang menyayangkan nggak? Padahal kan kalau bicara nafsu itu kan nggak pandang tunanetra atau enggak gitu. Ya nggak? Saya nggak yang tepuk tangan. Saya tidak butuh tepuk tangan. Saya butuh upload Anda. Tepuk tangan sudah sering saya dapat. Dan nggak ada rasanya kalau bagi saya tepuk tangan itu tidak akses. Karena tidak bisa dirasakan, hanya didengar. Ya, harusnya juga perlu dipikirkan ya mungkin website-website yang maaf nih ya, kita bisa selain melihat gambar telanjang itu kita sulit mendeskripsikannya. Padahal kan kita bilang bahwa masalah nafsu itu tidak pandang tadi ya, tidak pandang tunanetra tidak, itu saya pikir sama, saya pikir. Tapi ya, ini hanya bercanda, jangan nanti saya ditangkap gini lagi. Apa? Irwan. Apa namanya? Kominfo. Disensor ya nanti di blog. Ya. Kalau saya tunanetra sudah dari kecil Pak, saya tunanetra sudah hobi. Saya tunanetra hobi dari kecil. Hobi apaan nih? Hobi saya tunanetra itu dari kecil. Makanya saya nggak ada lagi cita-cita ingin melihat itu, tidak ada lagi. Ya enak lagi. Kalau tunanetra misalnya nabrak orang pasti orang ditanya, matamu kemana? Kalau saya tinggal jawab memang nggak ada. Gampang, mungkin kalau sekarang matanya kemana pasti marah. Kalau kita enggak, matanya kemana? Memang nggak ada. Kalau mau bagi dong gini. Ya saya tunanetra memang dari kecil, jadi saya sudah berbakat, sudah hobi. Tunanetra berbakat, makanya namanya juga bukan buta biasa. Jadi saya waktu kecil pernah ya, waktu masih kecil itu main layangan Pak, main layangan. Karena sayangnya belum ada layangan yang akses waktu itu. Kan bisa ada layangan yang akses. Jadi ketika saya main layangan itu terbang Pak tinggi. Oh saya senang. Saya sudah gembira-gembira layangan saya bisa naik. Ternyata saya dikasih tahu sama tetangga bahwa layangan itu sangkut. Jadi bukan terbang. Jadi nggak apa. Tapi saya merasa gembira gitu. Jadi kalau bagi kami itu sebetulnya gagal atau apa tidak bisa itu bukan menjadi suatu hambatan bagi kami. Yang penting kita sudah bisa mencoba, misalnya seperti kami di sini bisa diberi kesempatan untuk tampil, memberikan kreasi. Saya terima kasih sekali kami ya khususnya dari teman-teman tunanetra mengucapkan terima kasih karena sudah diberi kesempatan untuk berkreasi dan bersama-sama di sini. Mungkin karena masih ada acara yang lain, kalau mau request saya ya silahkan hubungi saya aja. Jangan berhubungan dengan yang lain, bahaya. Ya, mungkin terima kasih atas kesempatan yang saya sampaikan di sini bahwa saya ingin menyampaikan dari ini bahwa
hambatan atau kesulitan atau kekurangan yang kita miliki itu akan bisa justru akan menjadi media kita untuk saling berbagi dan tidak menjadikan kita merasa mungkin itu saja saya sampaikan. Terima kasih, nggak pakai selamat. Tepuk tangan dong.